Sekarang giliran kita main masak-masakan, oke? Bu, cabenya mana? Tanya Air kepada kembarannya yang duduk bersandar memainkan ponsel. Tuh, digantung. Jawab si tengah menunjuk dengan ekor matanya. Air berjalan ke arah tiang di mana ada bungkusan plastik tergantung di besi panjang yang menjulang di tengah gudang. Air membuka plastiknya sambil tersenyum menyeringai. Kalau lo bubuknya, gue langsung asli cabenya. Gimana? Kakak Air pada 3 wanita biadab di depannya itu. Mereka yang sudah lemas, tidak lagi bisa berbuat apa-apa, meronta dan menjerit pun tidak lagi sanggup mereka lakukan saat ini. Tubuh yang lelah ditambah rasa kantuk, lapar dan haus menambah penderitaan yang mereka alami kini. Kata mama nih cabe lagi mahal banget, tapi gue ikhlas ridho dunia akhirat. Keluarin duit buat beli nih cabe juri, ujarnya sambil mengambil cobek yang sudah disiapkan. Kak, kenapa nggak di blender aja sih? Lama banget ah. Keluh Bumi yang sudah sangat mengantuk. Kalau di blender kecepatan, yang berproses itu lebih nikmat akhirnya, jawab si sulung sambil terkekeh. Kasih garam ya, biar asin-asin kecut, ujarnya pada ketiga gadis di hadapannya. Di atas meja, kini sudah ada cobek besar yang sengaja dibeli Air sebelum ia datang ke gudang. Penuturan Melisa yang mengatakan jika area sensitif milik istrinya kini sedang terluka cukup serius karena semprotan bubuk cabai sontak membuat Air geram dan mengamuk. Terlebih itu adalah lahan kenikmatannya selama 2 tahun ini. Tak ada sedikit pun niatan dalam hatinya untuk mencobanya dengan gadis lain karena hujan sudah sangat baik melayaninya dengan selalu membuat dia candu dan ketagihan. Air meraup 3 genggam cabai berwarna merah sedikit kekuningan. Bentuknya yang besar dan montok membuat 3 gadis itu hanya bisa menelan ludah mereka masing-masing sambil merasakan area miliknya yang berdenyut hebat. Air menghancurkan semua cabai itu dengan mengeluarkan semua tenaganya. Dia yang memang sedang emosi tentu tidak merasa lelah sama sekali. Malah justru semakin bernafsu saat bau cabai menyengat hidungnya. Kasih terasi juga ya, biar sedap dan makin bau. Air terus saja tertawa tidak peduli dengan para wanita di depannya yang seakan memohon ampun kepadanya kini. Air sengaja menghancurkan semua cabainya tidak sampai halus. Dia malah ingin Vika, Melan, dan Sarah lebih menikmatinya dalam keadaan utuh. Pemuda yang sedang melakukan aksi balas dendam itu pun berjalan mendekat ke arah 3 wanita laknat itu dengan sepiring cabai yang dia haluskan tadi bersama garam dan terasi. Air membuka lakban yang menutup mulut Vika, Melan, dan Sarah. Untung gue diingetin emak-emak buat petakin alis kalian, kakak Air sambil menempelkan alat perekat di alis masing-masing wanita tersebut, dan tanpa menunggu lama dia pun melepaskan lagi tanpa perasaan dan keras sampai ketiganya menjerit kesakitan secara bersamaan. Kini 3 wanita berhati lebih dari iblis itu tidak lagi memiliki alis di wajahnya secara permainan seumur hidup. Bahkan Air sudah mengolesi obat agar mereka merasa gatal luar biasa dan akhirnya infeksi. Sudah bisa dipastikan kelak pensil alis pun sudah tidak akan bisa mengukir lagi di wajah gadis biadab itu. Ai, ampun, lirih Melan memohon, begitupun dengan Sarah yang berusaha ingin bersujud di hadapan pria yang tadi pagi istrinya ia siksa dengan kejam. Ampun lo bilang? Apa lo juga kasih ampun ke hujan pas dia mohon-mohon ke kalian? Sindir Air yang semakin geram. Maaf Ai, kita hilap, tutur Sarah. Air menggelengkan kepalanya dengan mantap. Dia sudah terlanjur geram dengan tindakan mereka yang menyiksa belahan hatinya. Sekarang kalian nikmati nih cabai. Air mengaduk-aduk isian piringnya dengan sendok. Gile, bau banget. Wah, baunya terasi yang tercampur dengan cabai mentah langsung membuat Air mual sampai dia harus menitikkan air mata. Parah ini sih, pedas campur bau banget, ucapnya di hadapan ketiga gadis yang sudah mempersiapkan dirinya. Gue masih baik banget nggak kasih ini cabai ke punya kalian masing-masing. Karena apa? Karena gue suami setia, gue gak akan menyentuh ataupun melihat punya cewek lain selain punya istri gue sendiri. Terlebih ada anak bawang di sini.
Mata mereka bisa kotor lihat punya kalian yang pastinya nggak bagus-bagus amat. Cetus air yang memang tidak ada niatan melakukan hal yang sama meski ia sendiri ingin membalasnya jauh lebih parah. Tapi sedendam apapun, dia masih ingat batasan mengingat di sini. Dia sebagai seorang suami yang harus menjaga tangan dan matanya untuk area sensitif milik gadis lain. Cukup raga dan mentalnya yang sakit. Jangan sampai hatinya pun ikut terluka saat tahu tangan sang suami telah singgah di kebun lain di luaran sana saat ia sedang berjuang untuk sadar. Pengennya sih gue masukin sama ulekannya, tapi takut lo pada keenakan kan, jadi bahaya. Gagah air yang malah membayangkan hal konyol di otaknya. Langit dan bumi yang masih setia menemani hanya bisa mendengus kesal. "Woi, cepetan!" teriak putra angkat mamanya itu. "Slow bang." Tiga gadis itu tak ada lagi bisa bicara apa-apa, meski dalam hatinya masih bisa bersyukur karena air tidak melakukan apa yang mereka lakukan kepada hujan. Hanya derai air mata dan rasa sesal yang menyelimuti pikiran dan hati mereka saat ini. Ribuan kata maaf pun rasanya tidak lagi mungkin didengar oleh air. "Buka mulut kalian!" titah pewaris utama Rahardian itu. Ketiganya menggelengkan kepalanya, terlebih saat air semakin mendekat ke arah mereka yang tubuhnya masih diikat oleh tali. "Enggak, Ai, ini pedas sama bau banget," ucap Melan sambil terus menghindar. "Enak, asin-asin gimana gitu?" Kekeh air sambil terus menyodorkan sendok ke mulut Melan yang masih menggelengkan kepalanya. "Buka mulut lo, atau gue olesin nih cabai ke mata lo," ancam air pelan namun penuh penegasan. Melan yang takut akhirnya membuka mulutnya sedikit. Dan dengan cepat air memasukkan sesendok sambal cabai ke dalam mulutnya. "Telan, awas kalau dibuang," sentak air tidak main-main. Tidak hanya Melan, Vika dan Sarah pun mendapatkan giliran masing-masing. Ketiganya menjerit-jerit karena rasa pedas dan asin yang mereka rasakan. Belum apa-apa rasa sakit di perut pun mulai menjalar. "Ampun Ai, ini sakit banget," lirih Vika yang sudah sangat lemas. Keringat sudah sangat membanjiri tubuh mulai ketiganya. "Masih untung pedes. Coba lo bayangin istri gue yang ngerasa perih dan sakit," geram air yang lagi-lagi harus mengingat kebun kecil milik hujan yang kini terluka. "Gue kan udah minta maaf," jerit Vika frustasi. "Maaf lo bilang? Sampai kiamat pun lo gak akan gue maafin." Air terus menjejeli ketiga gadis itu dengan cabai yang dia haluskan sampai habis tanpa tersisa. Jerit tangis meminta maaf dan ampun sama sekali tidak dihiraukan olehnya. Air kembali ke meja di mana sisa cabai terletak. Dia menghaluskannya lagi, cabai jurignya sambil menikmati tangis dan derai air mata tiga iblis di depannya. Dengan mangkuk di tangannya yang berisi cabai halus yang diberi air, dia kembali mendekat. "Gimana? Kepedesan ya?" Kacian." Kekeh air lalu ia menyodorkan sebotol air mineral ke mulut Melan, Sarah, dan Vika bergantian. Tanpa pikir panjang, ketiganya langsung menghabiskan air tersebut. "Enak? Baik banget kan gue?" Air menarik ujung pakaian bagian atas baju Melan. Dia taburkan cairan cabai yang ia buat tadi ke bagian atas tubuhnya, yaitu bagian dada. Dia pun melakukan hal yang sama pada Sarah juga Vika. Tiga iblis itu kembali menjerit kepanasan dan gatal. "Ai, ampun, panas banget, gue gak kuat," keluh Vika yang hampir tidak sadarkan diri. "Bodoh amat," jawab air santai. "Air, Ai, air," pinta Melan memohon. "Oh, masih kepedasan ya?" ejak air sambil berlalu mengambil satu botol lagi air mineral. "Gue mah masih punya peri kemanusiaan, gak kayak kalian, laknat banget deh," ojeknya sembari menyodorkan air secara bergantian pada Vika, Melan, dan Sarah. "Mulus nggak? Perih ya perutnya?" tanya air sambil meledek dan langsung dijawab anggukan kepala oleh ketiga gadis itu. "Nih, habisin airnya. Palingan sebentar lagi perut kalian bisa tambah sakit. Karena dalam air yang tadi kalian minum, gue udah campur obat yang bisa bikin rahim kalian rusak parah. Lo ancurin milik istri gue akan balas, ancurin hidup kalian jadi wanita cacat seumur hidup." Sentaknya dengan keras dan puas. Penuturan air tentu membuat ketiganya terkejut. "Bye-bye cewek-cewek mandul."
Air meninggalkan ketiga gadis yang sedang menangis histeris itu begitu saja di dalam ruko. Dia pergi bersama bumi dan langit yang sudah tidak lagi bisa membuka mata mereka karena menahan rasa kantuk. "Udahan kak?" tanya langit saat ketiganya masuk mobil. "Belum lah, enak aja cuma begitu," jawabnya sambil menyalakan mesin mobil. Di antara mereka tentu hanya Air yang belum merasa lelah dan mengantuk. "Terus mau diapain lagi?" selak bumi yang sudah meringkuk di kursi belakang mengatur posisi tidurnya agar lebih nyaman. "Nanti ada Sela sama Manda yang datang ke sana," jawabnya dengan senyum menyeringai. "Ngapain?" Langit dan bumi bertanya secara berbarengan. "Tebak aja ngapain," kakak Air sambil membayangkan apa yang akan dilakukan dua sahabat wanitanya itu kepada Vika, Melan, dan Sarah. "Manda itu bukannya yang dulu diomelin sama uncle gara-gara bikin tato kodok di tangannya Mita ya?" tanya Langit sambil mengingat-ingat kejadian beberapa bulan lalu. "Iya tuh kodok, padahal kecil banget ya," kekeh Air sambil terus fokus pada jalan di depannya yang nampak sangat sepi karena waktu sudah hampir pagi. "Terus itu si Manda mau kamu suruh apa kak?" tanya Langit lagi karena bumi sudah tidak berdaya di kursi belakang. "Kakak suruh bikin tato di seluruh badannya," jawab Air. "Tato apa? Polkadot?" Langit tercengang dengan jawaban Air. Tapi bukan Air namanya jika kemauannya tidak aneh dan macam-macam. "Coba aja bang, abang bayangin, kepala mereka botak, badannya warna-warni, terus juga mandul," ucap Air kembali terkekeh. "Papa pasti hancurin keluarganya juga tuh. Kayaknya tadi udah cari tahu latar belakang mereka deh," Langit mengatakannya sambil bersandar di jok mobil. "Kamu nggak rusak milik mereka juga?" tanya pria dewasa itu. Karena dia juga ikut merasa kasihan dengan musibah yang menimpa Hujan. "Kakak udah minta Manda sama Sela yang lakuin. Kakak nggak mau nyentuh mereka bang. Meski niatan buat balas dendam, tapi bayangan Hujan ada terus di mata kakak. Dia kayak yang nggak izinin kakak buat lakuin itu," lirihnya sambil menghela napas. Udah bikin mereka jadi wanita nggak sempurna aja kayaknya udah cukup. Mereka akan menyesal saat udah dewasa nanti karena nggak bisa menjadi seorang ibu," timpal Langit. Keduanya diam tenggelam dalam pikiran mereka masing-masing. Air sesekali menoleh ke arah adiknya yang sudah mendengkur halus di belakang dan juga ke arah Langit yang duduk di sisinya. Meski anak angkat mamanya itu tidak tidur, tapi Air tahu begitu banyak yang sedang ia pikirkan saat ini. Mobil menepi di parkiran rumah sakit yang hanya nampak beberapa orang saja yang berlalu lalang. Air, bumi, dan langit langsung bergegas masuk. Langkah ketiga pria tampan para pewaris Rahardian itu kini sedang menuju lift khusus mereka yang akan mengantar langsung ke lantai di mana Hujan dirawat sejak kemarin siang setelah ditemukan tidak sadarkan diri di sebuah ruko. Tring, pintu kotak besi itu terbuka lebar. Ketiganya segera keluar bersamaan, tapi hanya langkah Air yang sangat tergesa karena ingin segera menemui sang istri yang ia belum tahu kabarnya lagi. Jantungnya berdegup kencang saat melihat kedua orang tuanya ada di luar, terlebih saat Melisa, mamanya, menangis terseduh-seduh. "Mah, ada apa?" tanya Air panik. "Hujan kenapa, Pak?" Panik Air semakin penasaran. "Hujan gak apa-apa," jawab Reza yang masih menenangkan sang istri dalam pelukannya. "Ada apa lagi sih? Hujan udah sadar belum, Pak?" Air merengek pada Reza yang nampak serba salah. "Hujan udah sadar, tapi